Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan memaparkan hasil dari pengembangan sistem pembelajaran dan evaluasi pembelajaran di SDN Sungai Mia 10 Banjarmasin. Pengembangan ini disusun secara kolaboratif oleh 4 anggota kelompok, mulai dari tahap observasi, analisis data, hingga penyusunan rekomendasi pembelajaran. Nah, tahap awal yang kami lakukan adalah pengelolaan dan analisis data pembelajaran. Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi nyata pembelajaran di kelas sebagai dasar penentuan dalam kebutuhan pengembangan sistem pembelajaran. Nah, adapun hasil dari analisis menunjukkan bahwa tujuan pembelajaran telah disampaikan dengan jelas setelah persepsi dan siswa cukup siap dalam mengikuti pembelajaran. Didukung juga dengan media pembelajaran yang lebih visual serta penguatan awal seperti kuis singkat, maka dengan itu kesiapan siswa lebih merata. Selanjutnya, aspek kinerja guru. Instruksi pembelajaran telah disampaikan dengan jelas dan umpan balik diberikan secara langsung. Jika didukung dengan template instruksi dari slide, alur kegiatan yang lebih runtut, serta rangkuman pembelajaran yang ringkas, maka pembelajaran akan lebih meningkat. Selanjutnya ada aktivitas dan keterlibatan murid. Siswa terlihat cukup nyaman dan termotivasi dalam pembelajaran. Akan tetapi, keaktifan dan kerja kelompok masih perlu ditingkatkan melalui aktivitas berbasis partisipasi, seperti diskusi mini atau permainan edukatif. Selanjutnya ada kualitas pembelajaran. Dari segi kualitas pembelajaran, tujuan pembelajaran mulai tercapai dan materi disampaikan secara cukup efektif. Murid telah memahami konsep dasar. Sebagai penguatan masih diperlukan visualisasi, contoh soal bertahap, dan latihan berjenjang. Baik, kita masuk ke kesimpulan dan pengembangan sistem. Secara umum, pembelajaran telah berjalan cukup baik. Tujuan pembelajaran jelas dan mulai tercapai. Media mendukung pembelajaran. Dengan didukung interaksi dan penguatan alur pembelajaran, maka pembelajaran akan lebih meningkat. Kemudian kita masuk ke tahapan pengembangan sistem pembelajaran. Berdasarkan hasil analisis tersebut, kami melanjutkan ke tahapan pengembangan sistem pembelajaran sebagai solusi atas kebutuhan yang ditemukan di lapangan. Rekomendasi utama yang kami berikan adalah panduan pembuatan PPT interaktif dan terstruktur untuk membantu guru menyusun pembelajaran yang lebih runtun, efisien dalam pengelolaan waktu, dan meningkatkan keterlibatan siswa. Peta kompetensi ini menggambarkan tahapan kemampuan guru mulai dari memahami prinsip desain, menyusun PPT sesuai pedoman, hingga menghasilkan PPT interaktif yang dilengkapi dengan kuis penutup. Tahapan selanjutnya adalah evaluasi pembelajaran yang difokuskan pada tujuan pembelajaran, strategi pembelajaran, dan juga asesmen pembelajaran. Selanjutnya ada hasil analisis 3 komponen. Hasil analisis menunjukkan bahwa tujuan pembelajaran telah tercapai dan strategi pembelajaran berjalan secara kondusif. Dan juga dengan dilaksanakannya asesmen sumatif, maka capaian pembelajaran dapat terukur secara menyeluruh. Produk rekomendasi kedua adalah modul refleksi kilat yang digunakan di akhir pembelajaran untuk mengukur ketercapaian tujuan, memperkuat pemahaman siswa, serta menghasilkan data hasil belajar yang terukur. Dengan adanya panduan PPT interaktif dan juga modul refleksi kilat, diharapkan kualitas pembelajaran meningkat secara berkelanjutan dari sisi perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.